Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas info saham lagi, yaitu tentang perusahaan PT Aksesasi Usaha Indonesia Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu Axel. Nah, ini adalah Axelan, teman-teman, yaitu perusahaan P2P lending, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini, teman-teman. Perusahaan adalah grup usaha yang melakukan kegiatan pendanaan UKM melalui marketplace lending platform Axelan sejak Oktober tahun 2017. Perusahaan juga menyediakan produk pinjaman berbasis cash flow seperti invoice financing, po financing, dan interior financing sebagai solusi atas permasalahan funding gap yang dialami UKM, di mana besar funding gap tersebut mencapai 2.000 triliun per tahunnya, teman-teman. Perusahaan didukung oleh lebih dari 200.000 pembeli pinjaman retail dan berbagai pembeli pinjaman institusional, termasuk berbagai bank Indonesia seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank OCBC, Bank Mandiri, dan Bank Gestate. Lalu perusahaan juga memiliki tingkat NPL yang rendah sebesar 0,41% dari outstanding pinjaman perusahaan di akhir Desember tahun 2022. Dengan tingkat NPL yang rendah dan didukung pendanaan yang kuat, perusahaan memiliki cost of fund yang rendah sekitar 10% sampai 10,5% per tahunnya. Hal ini menjadi keunggulan kompetitif yang kuat, serta mendukung perusahaan untuk memiliki usaha yang berkelanjutan. Untuk alamat emiten ini, teman-teman, yaitu di Gedung Cyber 1, lantai 10, Jalan Kuningan Barat nomor 8, Jakarta Selatan, 12710. Untuk situs perusahaan emiten ini, teman-teman, yaitu http siapnetyacht.co.id. Nah, itu dia, teman-teman, untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, ini dia, teman-teman, bentuknya, teman-teman. Nah, ini adalah cara kerja P2P lendingnya. Nah, ini saya contohkan sebentar, teman-teman, yaitu perjanji pinjaman, teman-teman. Nah, ini ada peminjamnya. Seperti saya contohnya mau minjam. Nah, ini ada pembeli pinjaman. Nah, P2P platform marketplace ini, teman-teman, asalnya itu dia, teman-teman, yang dimaksudnya, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah melihat ya. Nah, ini dia untuk aplikasinya, teman-teman. Jadi ada UMKM mau minjam duit ya, teman-teman. Nah, jadi kita sebagai ini mau minjamkannya, tapi biasanya bagi hasil, teman-teman. Contohnya bagi hasil dividen apa laba usahanya nanti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Informasi perusahaan info nih, teman-teman. Jumlah saham yang ditawarkan ada sekitar 2,9 M, teman-teman. Lembar saham dari total saham yang dicatatkan yaitu 29%. Harga penawaran rentang dari 100 sampai 120. Dana diperoleh sekitar 258 M sampai 358 M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 3 Juli sampai 18 Juli tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 7 Agustus tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 9 Agustus tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu OD, BRI Dana Reksa Sekuritas, dan SQ yaitu BCA Sekuritas. Dan memberikan waran di mana 10 lembar saham akan mendapatkan satu waran. Nah, dan ini juga masuk ke papan utama, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman, informasi perusahaan info ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana ini, teman-teman. Yang pertama, sehubungan dengan rencana perusahaan untuk pengembangan atau eksploitasi usaha. Yang pertama, sekitar 36,5 M akan digunakan untuk perusahaan untuk mengakuisisi PT Pratama Interdana Finance PIP, sebuah perusahaan terbatas yang bergerak di bidang usaha perusahaan pembiayaan yang didirikan pada tahun 1992 dengan cara pengambilan 52,9 M lembar saham dari pemegang saham saat ini, yakni dari Meliana Tejaya Dekata dan Mesel Tejaya Kata, yang memiliki sekitar 99,9% modal digital dan ditempatkan PIP rencana akuisisi PIP ini. Nah, rencana akuisisi PIP direncanakan dapat direalisasikan selambatnya pada tanggal 30 September tahun 2023 setelah perusahaan menerima dana dari hasil penawaran umum perdana saham dan telah memperoleh persetujuan dari OJK IKNB yang mengawasi PIP ini. Lalu yang B-nya sekitar 200 M akan disalurkan untuk penyertaan modal kepada PIP dalam bentuk ekuitas segala setelah penyelesaian rencana akuisisi PIP sebagai disebut pada poin A di atas tadi. Yang kedua, sisanya akan digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha utama dan pengembangan usaha perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan kegiatan perusahaan operasional seperti termasuk pembayaran gaji, biaya pemeliharaan, biaya administrasi umum, beban operasional lainnya, serta biaya lainnya. Nah, itu dia, teman-teman, rencana penggunaan dana ini. Oke, kita masuk ke struktur pemegang sahamnya, teman-teman. Oke, ternyata banyak sekali sih pemegang sahamnya, teman-teman. Ada 22, teman-teman. Kalau masuk ke masyarakat jadi 23, teman-teman, pemegang sahamnya.
Sebelum IPO, harga sahamnya ini 25 per saham. Sedangkan sudah IPO nanti sekitar 1 sampai 120 teman-teman tentang harganya itu. Nah, kalau kita lihat teman, total yang disetorkan penuh ke Bursa Efek Indonesia nanti sekitar 10,3 miliar. Lumayan banyak sih. Yang ditawarkan ke masyarakat sekitar 2,9 M. Wah, lumayan juga sih. Nah, kita lihat dulu teman-teman, siapa saja sih yang akan di lock teman-teman. Nah, ternyata ada di lock up teman-teman sahamnya. Kalau saya lihat sih untuk waktu dalam periode 8 bulan. Yang pertama adalah IKL, Inklusi Keuangan Limited. Oke, kita lihat ya. Ini dia teman-teman yang di lock. Ternyata kalau di lock sekitar 10,26% teman-teman. Itu. Jadi sekitar 1 M untuk yang di lock teman-teman untuk sahamnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua kalau kita lihat sih teman-teman, yang banyak sih tidak di lock teman-teman. Oke. Khusus untuk Agaiti Pentelo Capital EP berdasarkan surat pernyataan. Oke, surat pernyataan tanggal ini telah menyatakan secara sukarela. Nah, jadi ini juga bisa teman-teman. Jadi dia nih menyatakan untuk nama itu lock up juga teman-teman. Oke, kita lihat ya. Untuk lock up-nya mana ya? Ini dia. Ternyata dia megang sangat sedikit teman-teman, 0,95%. Sekitar 97 juta lembar saham teman-teman. Nah, lumayan juga sih kalau ada lock up ini. Tapi banyak sekali yang tidak lock up teman-teman ini. Ini nyata kalau di lock up sekitar 2. Yang tidak lock up sekitar 20 teman-teman. Nah, jadi ini sangat tidak bagus nih teman-teman. Kenapa saya bilang tidak bagus ya? Karena banyak sekali pemegangnya. Takutnya mereka salah satu ini ada yang jual atau exit plan teman-teman. Ya, takutnya mereka jual, takutnya nanti akan rubuh teman-teman. Rubuh takutnya nanti ALB teman-teman. Itu dia. Oke. Dan sisanya ternyata tidak lock up ya teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman untuk struktur perusahaannya. PT Akresasi Usaha Indonesia Tbk. Ini anak usahanya PT Akresasi Teknologi Indonesia, dan ini PT Akresan Keuangan Inklusif Indonesia, itu dia. Oke, kita masuk ke laporan keuangan teman-teman. Oke, kita lihat di tahun 2020 untuk jumlah asetnya. Ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan. Ke tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan. Nah, untuk tahun 2023 kita tidak diaudit, tidak perlu dilihat teman-teman. Untuk jumlah liabilitasnya atau utangnya teman-teman, ternyata dari tahun ke tahun sangat signifikan teman-teman naiknya. Apalagi di tahun 2021 ke tahun 2022 ternyata naiknya sekitar 50-an teman-teman. Itu sangat besar teman-teman naiknya itu. Dan jumlah ekuitas juga ternyata mengalami peningkatan di tahun 2021, tapi di tahun 2022 mengalami penurunan teman-teman ekuitasnya. Wah, lumayan juga sih penurunannya. Jadi sekitar 22 penurunannya teman-teman itu. Oke, ini dalam bentuk ribuan rupiah teman-teman ya. Nah, nanti kita lihat untuk valuasinya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat laporan laba ruginya teman-teman. Ya, biasa sih kita lihat nama itu fundamental teman-teman dalam saham IPO ini teman-teman. Oke, kita lihat di tahun 2020 teman-teman. Dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan untuk pendapatannya, tapi bebannya lumayan sih meningkat juga teman-teman. Dan beban keuangan juga mengalami peningkatan. Dan rugi tahun berjalannya nyata mengalami minus masih. Nyata tidak mencetak nama itu keuntungan teman-teman dalam perusahaan Axel ini. Ya, kita lihat tahun 2020 nyata lumayan sih meningkat, tapi di tahun 2021 menurun ininya, namanya mengalami kerugiannya. Kalau kita sebut kalau dia untung jadi dia naik, kalau dia rugi tapi dia tidak ruginya teman-teman, tapi dia itu mengalami penurunan ruginya itu, tapi mencetak nama itu laba. Dari tahun 2022 ternyata juga sama, dia mengalami kerugian, tapi mengalami kerugiannya itu menurun teman-teman ruginya tuh. Nah, tapi belum mencetak laba. Nah, itu. Jadi dia ini kalau saya lihat ternyata dia ini masih rugi di tahun 2022 ini. Nah, tidak tahu di tahun 2023 nanti apakah dia mencetak laba atau tidak. Tapi kita lihat di periode tahun 2003 di tanggal 31 ini ternyata masih mengalami kerugian teman-teman. Itu dia. Oke, kita masuk ke valuasi Axel ini teman-teman. Oke, untuk harga dari 100 sampai 120 ya. Untuk PBB-nya 20,41 kali di harga 100 dan 120 yaitu 24,49 kali. Untuk pelnya minus 45,84 kali tentang di 100 dan 120 yaitu minus 55,0,1 kali. Kenapa minus? Ya karena laba bersihnya minus teman-teman yang kita lihat tadi itu. Oke, untuk BP-nya 4,9 tentang di 100 dan 120 dan delnya 139,67% tentang dari 100 sampai 120 dan lain juga minus 44,52% tentang dari 100 sampai 120 dan EPS-nya minus 2,18 tentang dari 100 sampai 120.
Untuk jumlah sahamnya kita lihat tadi yaitu 10,3 miliar teman-teman. Untuk ekuitasnya yaitu 50 miliar dan laba bersihnya nyata minus 22 M. Dan total hutangnya ini sangat besar teman-teman, yaitu 70 M. Ya, kalau hutang besar pasti dendanya tinggi teman-teman. Ini sangat bahaya nih teman-teman. Kalau dendanya di atas 100 sangat bahaya itu. Ya, jadi untuk market capnya 1 triliun teman-teman. Tentang harga di 100 dan 120 yaitu 1,2 triliun. Wow. Ini aja sudah besar teman-teman. Ya, ini kan nama tuh saham startup ini teman Axel ini itu. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Untuk kinerja perusahaan Axel dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan dari segi aset dan laba ruginya. Meskipun masih tetap merugi di tahun 2022, tapi sedikit mengalami kerugiannya. Jadi ada sedikit peningkatan teman-teman itu. Dan tujuan penggunaan dana ini lumayan menarik karena untuk ekspansi usaha dan modal kerja. Seperti yang saya jelaskan tadi, rencana penggunaan dana tadi teman-teman itu. Lalu yang ketiga, underweighted dari IPO Axel ini adalah SQ dan OD. Nah, secara histori sahamnya dikawal oleh SQ dan OD ini lumayan menarik teman-teman. Kalau kita lihat untuk historinya teman-teman, ini dia teman-teman. Untuk SQ bisa sekuritas ya. Kita lihat untuk berapa kali, nyata untuk MT yang terakhir ada MTMH 1 kali ALA, Masbeb 1 kali ALA, EDG 8 kali ALA. Untuk beli hijau karena ini saham jumbo teman-teman. Jadi untuk SQ ini lumayan teman-teman, karena dia mengawal sahamnya tuh selalu hijau, tidak pernah merah teman-teman itu. Meskipun beli jumbo kemarin tetap hijau teman-teman itu. Oke, lanjut kita masuk ke OD teman-teman. Oke, kalau kita lihat OD teman-teman, dia ada MTN merah ya, karena ini jumbo teman-teman. MPP merah. Nah, ini beragam macam teman-teman, ada merah, ada A, ada hijau untuk OD ini. Oke, di tahun 2023 kita lihat dia bisa naik untuk cuan 6 kali ALA teman-teman, dan NNS nyata hijau teman-teman itu. Ya, kalau untuk saham Axel ini saya tidak tahu teman-teman. Untuk underweighternya lumayan cukup bagus teman-teman, SQ dan OD ini teman-teman. Ya, kalau kita lihat terakhir untuk OD, dia bisa cuan tuh bisa 6 kali teman-teman ALA-nya itu. SQ terakhir yaitu MTMH 1 kali ALA, untuk beli hijau tutup itu. Nah, bersama listing saham Axel ini memberikan wawalan yang dimana 10 saham dapat 1 wawalan yang sangat menarik teman-teman itu. Jadi kita bisa dapat wawalan teman-teman. Bahkan kali ini saya lihat sih untuk saham utama yaitu memberikan wawalan teman-teman. Sedangkan yang biasa memberikan wawalan itu adalah papan pengembangan teman-teman. Ini papan utama dia memberikan wawalan teman-teman itu. Tapi kita tidak tahu sih untuk wawalannya ini apakah masih menarik atau tidak. Tapi kalau kita lihat sih lumayan kecil ini teman-teman. Ya kecil karena apa? Ya karena 10 saham dapat 1 wawalan itu. Apakah nanti digoreng atau tidak teman-teman itu. Oke, yang terakhir, yang kelima, saya akan skip beli IPO saham Axel ini. Kenapa skip? Ya karena pertama, perusahaan itu masih mengalami kerugian teman-teman. Ya saya lihat sih seperti Maxi kemarin teman-teman, dia mengalami kerugian juga. Ya saya menghindari saja ini teman-teman. Yang kedua teman-teman, ada tawaran fisik alamat atau bisa disebut nama itu pusat penjataan teman-teman. Penjata pusat teman-teman. Jadi kita tuh ditawarkan kepada pihak Axel ini apakah mau mendapatkan penjata pusat atau tidak teman-teman. Bisa sih ada di email teman-teman, apalagi pengguna Axel ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengguna Axelan ini bisa sih dapat email apakah mau mengikutinya atau tidak. Teman-teman juga bisa cek di websitenya, ada penawaran juga untuk nama tuh Pixel Element ini. Nah, kalau saya lihat teman-teman, Pixel Element ini ternyata tidak terbatas untuk penjataannya teman-teman. Maksud penjataan tidak terbatas itu gimana? Jadi kita itu bebas mau ikut berapa. Misalkan minimal tadi saya tanya untuk salesnya yaitu 1000 lot teman-teman. Tahunya naik lagi 2000 lot. Nah jadi kalau teman-teman misalkan PC Element 2000 lot itu pasti dapat, pasti itu teman-teman. Tapi ya kalau misalkan banyak ngikut PC Element ini, itu menurut saya kurang bagus teman-teman. Jadi untuk apa nama itu penawaran umum lagi, apalagi tidak ada batas. Misal kalau PC alamatnya itu dibatasin 100M, ya itu lumayan kan teman-teman. Tapi tidak dibatasi nih teman-teman, dia bebas dia, pun kita mau dapat silakan katanya mau pesan itu. Nah ini yang saya kurang sek teman-teman, jadi kurang bagus ini teman-teman. Saya takut saja kan pixel elemennya tidak di lock teman-teman. Jadi kalau kita pada saat listing maunya pasti jual teman-teman, apalagi kita sudah dapat jatah besar teman-teman, itu tidak ikut nama itu polling lagi teman-teman. Nah jadi ini menurut saya sih kurang bagus. Nah, meskipun namanya nanti underweighternya bagus teman-teman seperti SQ dan OD,
ini saya kurang menarik itu karena ini tadi teman-teman. Nah, fixed element dan nama itu 8 keuangan itu masih minus. Coba saja Dani mencetak keuntungan teman-teman. Pasti saya akan ikut fixed element ini dan dibatasi juga pastinya. Nah, nyata ini tidak dibatasi teman-teman. Saya ragu jadi teman-teman. Wah, ini bahaya ini. Takutnya nanti turun atau bisa saja nanti ALB. Misalkan yang banyak ngikut Axel ini teman-teman di fixed element ini. Misalkan ada ikut 10M, 20M. Wah, pasti cepat-cepat mereka pada saat listing nanti mau jualan. Nah, itu menurut saya saja ya teman-teman. Tidak tahu nanti gimana menurut teman-teman. Ini adalah menurut saya. Disclaimer ya teman-teman. Ya, ini namakan pendapat saya sendiri kan. Tidak tahu gimana pendapatan orang kan itu. Nah, jadi kalau menurut saya sih itu kurang bagus teman-teman. Padahal underweight ini sangat bagus teman-teman. SQ ini bagus banget ini. Apalagi OD. OD ini sering banget ngawal. Apalagi saham jumbo teman-teman itu. Kalau teman-teman bilang apakah ini jumbo, ukurnya tidak teman-teman. Karena ini sangat masih kecil tentang jumbo. Kalau jumbo itu biasa sih 1 triliun itu baru jumbo teman-teman. Boleh dananya itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan Axel ini. Silakan teman-teman untuk perkirakan apakah teman-teman mau ambil atau tidak. Kalau saya akan skip ini teman-teman. Ya, skip seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman itu. Mungkin teman-teman akan mempertimbangkan apakah teman-teman mau ikut atau tidak, itu terserah teman-teman. Apakah teman-teman mau titip sendal 10 lot saja, mau lihat pergerakannya gimana nanti, itu terserah teman-teman. Kemungkinan besar saya tidak akan ikut ya teman-teman. Nah, semoga saja nanti di bulan Agustus ada info yang lebih menarik lagi dibanding hasil ini teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih untuk video saya tentang pembahasan IPO saham perusahaan Axel ini teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih untuk video saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.